adik-adik, apa kabar semuanya? Kembali lagi di ibadah sekolah minggu bersama Kak Frans yang akan memimpin ibadah pada minggu ini. Nah, apa kabar semuanya adik-adik? Kakak harap adik-adik yang ada di rumah sehat selalu, dan juga kita tahu kalau virus COVID ini semakin mencekam dan semakin meningkat. Oleh karena itu, kakak mau mengajak adik-adik untuk tetap menjaga kesehatan tubuh kita melalui makan yang cukup, makan yang sehat, dan juga beristirahat yang cukup. Dan yang terpenting untuk tidak bermain keluar dulu dan juga selalu mencuci tangan. Nah, ibadah akan kita mulai. Namun sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa, terima kasih karena hari ini kami mau beribadah sekolah minggu. Bapa, pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Bapa, kami mohon sertai kami supaya kami mampu mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan mengawali ibadah sekolah minggu dengan mengucap syukur. Oleh karena itu kakak mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, kita akan mengawali ibadah ini dengan mengucap syukur. Oleh karena itu kakak mau mengajak adik-adik untuk sama-sama memberikan hati kita sebagai ucapan syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Tuhan. Namun sebelumnya mari siapkan Alkitab kita dan hati kita. Dan kakak mau mengajak adik-adik menyanyikan satu pujian, bukan kuat, bukan gagah. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Katakan bukan kuat, bukan gagah. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Sekali lagi. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan.
bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku, kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku, kata Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Tuhan, kakak mengajak untuk lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk mendengarkan cerita Tuhan. Kiranya Bapa mengurapi setiap kami, hati, pendengaran, mulut kami agar fokus kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, pimpin waktu kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Kembali lagi bersama kakak Doris yang akan membawakan cerita Tuhan kepada adik-adik semua. Sebelumnya kakak mau menanyakan kepada adik-adik, masih ada yang ingat gak cerita Tuhan minggu lalu itu tentang apa? Ya, cerita minggu lalu itu menceritakan tentang seorang ibu yang bernama Hana menyerahkan anaknya ke rumah Tuhan. Siapa nama anaknya? Yaitu Samuel. Dan Samuel sangat senang untuk tinggal dan berada di rumah Tuhan. Kali ini kakak akan menceritakan kepada adik-adik semua apa yang dilakukan Samuel di rumah Tuhan. Dan untuk itu kakak mengajak adik-adik membuka Alkitabnya di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 11 dan 12. Adik-adik bisa mempersiapkan Alkitabnya dan kita akan baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Amin. Nah adik-adik, di ayat kita menceritakan bahwa Samuel sudah tinggal bersama Imam Eli. Imam Eli lah yang akan menjadi bapak angkatnya, dan ia tidak lagi tinggal bersama orang tuanya sebab orang tuanya sudah kembali pulang ke rumahnya. Di sini Imam Eli mengajarkan kepada Samuel segala pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah Tuhan. Dan Samuel sangat senang sekali mengikuti dan mendengarkan apa yang diperintahkan Imam Eli. Ketika Samuel sedang rajin melakukan segala pekerjaan rumah Tuhan, ia melihat ada juga seorang anak laki-laki, ada 2 orang. Siapakah mereka? Yaitu Hofni dan Pinehas. Mereka adalah anak-anak dari Imam Eli adik-adik. Dan kemudian Imam Eli memperkenalkan anak-anaknya kepada Samuel. Ketika Samuel datang, mendekat dan mengajak kenalan kepada anak-anak tersebut, apa jawaban dari mereka? Hofni dan Pinehas ternyata tidak menjawab ajakan kenalan Samuel. Mereka malah diam adik-adik dan tidak menanggapi apa yang Samuel katakan. Lalu Imam Eli memperkenalkan bahwa mereka adalah anak-anak Imam Eli dan mereka juga seorang pelayan Tuhan. Nah adik-adik, keesokan harinya Samuel mulai melayani Tuhan. Ia memakai jubah imam kecil yang diberikan oleh ibunya, Ibu Hana. Setiap harinya Samuel bekerja dan melayani Tuhan dengan penuh semangat dan rajin. Membersihkan segala barang-barang yang ada di rumah Tuhan, membantu serta mencuci segala pakaian-pakaian pelayan di rumah Tuhan tersebut. Tetapi apa yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas? Yang mereka lakukan hanya bermalas-malasan. Mereka tidak rajin, bahkan mereka mengganggu orang-orang yang hendak datang ke rumah Tuhan untuk beribadah.
bahkan tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan itu sangat menyedihkan hati Imam Eli. Melihat itu, Imam Eli sangat sedih dan sangat kesusahan karena anak-anaknya tidak taat dan tidak patuh kepadanya. Kemudian Imam Eli menegur mereka agar tidak berbuat jahat, tetapi mereka tetap tidak mendengarkan apa yang Imam Eli katakan. Namun ada satu hal yang dapat menghibur hatinya. Siapakah dia? Yaitu Samuel. Karena Samuel sangat nurut dan taat dengan perintah yang diperintahkan oleh Imam Eli. Dan setiap tahunnya orang tua dari Samuel yaitu Elkana dan Hana datang menjenguk Samuel dan memberikan hadiah. Apa hadiahnya? Yaitu jubah imam pelayan. Karena apa? Samuel setiap tahunnya semakin hari semakin besar dan semakin dewasa. Maka ia dihadiahkan oleh orang tuanya yaitu jubah imam. Setelah besar, apakah Samuel mengikuti sikap-sikap yang Hofni dan Fineas lakukan? Tidak adik-adik. Ternyata semakin Samuel menjadi anak yang dewasa dan besar, ia semakin menjadi anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Bahkan ia menjadi semakin lebih rajin lagi. Sehingga banyak orang-orang yang senang kepadanya. Imam Eli pun senang, orang tuanya pun senang. Bahkan terlebih lagi Tuhan sangat mengasihi Samuel. Nah adik-adik, melihat dari cerita Tuhan kali ini kita banyak belajar bahwa kita harus menjadi anak-anak yang tunduk taat dan setia mengikuti serta mendengarkan nasihat yang diberikan baik dari orang tua kita, di sekolah dengan guru-guru kita dan siapapun, supaya kita menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Adik-adik, melihat Samuel kita belajar kalau Samuel taat dan setia dengan apa yang Imam Eli katakan, begitu pula kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau taat dan setia melayani Tuhan. Melayani Tuhan bisa di mana saja, kapanpun dan dimanapun, baik di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada, kita dapat melayani Tuhan. Sehingga kita semakin disukai banyak orang, disukai oleh orang tua kita, bahkan Tuhan pun ikut senang dengan perilaku kita, sebab kita menjadi anak-anak yang baik, taat dan setia kepadanya. Demikianlah cerita Tuhan kali ini. Nah adik-adik, pada minggu ini kita tidak ada fit call, tetapi kita masih ada tugas. Tugasnya itu adalah ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 20c. Inilah ayatnya. Beribadalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah adik-adik, nanti dihafal, kemudian direkam berupa video, lalu dikirimkan kepada kakak-kakak sekolah minggunya. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita, namun sebelum itu kakak kembali mengundang untuk bangkit berdiri dan kembali kita memuji Tuhan dari pujian kita, Kerja Buat Tuhan. Kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang nih, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Adik-adik, mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami menaikkan ucapan syukur kepadamu atas segenap waktu dan atas pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Kami telah mendengarkan cerita Tuhan, kiranya kami boleh menerapkan di dalam kehidupan kami. Berkati kami juga di dalam sekolah kami, keluarga kami, dan usaha pekerjaan orang tua kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.